Jangan tak lihat musuhnya ya. Misalkan gini, saya bilangnya gini, hidung. Jadi tolong pegang yang Bapak Ibu lihat, bukan yang Bapak Ibu lihat. Dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kehadiran yang diperlukan di dunia masyarakat, bangsa, dan budaya. Belajar seperti ini dulu, belajar dari dulu, sampai akhirnya kenapa kita akan materi Flip Classroom dan Flip Classroom. Flip Classroom di sini adalah salah satu model pembelajaran. Jadi ini sama seperti ada discovery learning, ada problem based learning, ada project based learning, kemudian inquiry dan sebagainya. Ini adalah salah satu model pembelajaran di mana di sini siswa mempelajari materi di rumah terlebih dahulu, kemudian di kelas digunakan untuk diskusi dan atau pembuatan. Jadi flip learning atau flip classroom di sini itu adalah pembelajaran kembali. Selama ini anak mendapatkan materi itu kan mereka datang ke sekolah, ke kelas, kita ajak mereka untuk diskusi, kita sampaikan materi, lalu ada sesuatu yang harus dilakukan mereka. Tapi kalau flip classroom atau flip classroom itu balik. Jadi kita berikan materi ke anak melalui video atau kalau tidak melalui game edukasi atau sarana yang lain yang bisa mendukung, di mana anak-anak ini belajar terlebih dahulu sebelum masuk ke materi yang akan kita sampaikan. Itu adalah flip classroom. Itu bisa melalui media digital ataupun bisa melalui TV. Baca dulu nanti. Kalau zaman dulu itu kan anak-anak dikasih tugas baca dulu itu dengan itu. Tapi kalau sekarang udah ada teknologi yang masuk, kita bisa buatkan modul pembelajaran, materi pembelajaran yang kita bisa kemas dalam suatu video. Kalau ini diterapkan juga pada waktu kita pandemi dulu. Kita memakai istilah yang kami dikenalkan dengan istilah blended learning, sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau tidak salah, anak-anak kita beri materi dulu dari lingkungan, dari berbagai macam media kelas
pembelajaran mempelajarinya. Nah, kalau murid-murid generasi sekarang ini dengan HP itu sudah familiar, sudah setiap hari dipegang dengan aplikasi apapun mereka sudah kenal. Sedangkan bapak dulu yang pengeluaran lama yang seperti saya ini masih terus belajar dengan aplikasi. Baru dikenalkan, diterapkan dan apa nih waktunya gitu aja. Jadi kita ambil satu saja garis dengan merahnya saja yang sama, yang mana nah itu seperti itu. Ternyata benar. Apakah seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sama apakah tidak dengan yang selama ini kita pelajari pada saat COVID kemarin, adanya blended learning? Jadi antara flip classroom itu sama seperti ya sebelumnya tadi Bu Yuni sampaikan bahwa materi itu kita berikan dulu ke anak, terus akhirnya kita adakan Zoom untuk pembahasan dari materi itu. Itu sama seperti itu. Flip classroom yang dipakai dengan yang pada saat COVID. Toh ini flip classroomnya juga ada sejak tahun 2000, sedangkan COVID kemarin 2020. Hanya saja sebenarnya kita sendiri Bapak Ibu yang ada di sini paling tidak sering sudah memberikan metode seperti itu. Anak-anak kalau dipelajari dulu ya, besok kita bahas itu sebenarnya sudah pernah. Hanya saja untuk istilah penamaannya itu yang sepertinya baru, tapi untuk pelaksanaannya saya rasa itu sudah pernah menggunakan ini telah alhamdulillah. Jadi ada sistemnya nih. Nah, barangkali teman-teman bisa ditunjukkan Bu, diberikan contoh begitu bagaimana bentuknya, karena kalau dari saya pribadi untuk hanya membuat classroom, tapi pastinya kita bertanya-tanya ini penasaran yang gimana bentuknya. Dulu karena ini kan posisinya kalau misalkan dulu misalnya sekarang itu kan agak darurat. Nanti kalau misalkan sudah saya tunjukkan, ini saya share contoh yang sudah pernah saya buat. Untuk contohnya enggak apa-apa Bu, apa sebetulnya gitu. Atau mungkin bisa seperti dijelaskan Bu, bagaimana sistematikanya ketika kita memberikan atau menerapkan flip classroom-nya. Jadi misalkan kalau saya apakah betul kalau gambarnya seperti ini. Jadi anak-anak itu diberikan materi pembelajaran yang sudah kita siapkan, baik video yang harus dibuat sendiri atau boleh dari adaptasi ya Bu ya. Kemudian nanti kita share karena kita menggunakannya ada yang tidak classroom, mungkin minimal pakai WA group gitu ya. Misalkan Nana ini ada video jawabnya dari apa yang belum disampaikan tadi. Iya, setidaknya seperti itu. Kalau yang sudah saya lakukan waktu itu ada di kelas 8A dan sekarang kelas 9A. 8 gitu. Saya share dulu link game. Jadi bukan game. Kalau misalkan kita nge-share-nya berupa materi, kadang mereka itu masih agak antara iya dan tidak buka dan baca. Jadi waktu itu saya kemas dalam bentuk game ini. Jadi waktu itu saya share ke mereka untuk mereka coba mengerjakan game tadi dengan arah yang ingin kita sampaikan besok. Misalkan saya ingin ada capaian pembelajarannya, siswa itu bisa memahami rumus luas bangun datar atau volume dari bangun ruang sisi datar. Maaf, itu sebelumnya saya berikan game edukasi yang bisa mengantarkan
anak-anak tadi pengetahuannya untuk sampai ke situ. Jadi pada saat mereka mengerjakan game tadi, menyelesaikan game, mereka sambil cari-cari sumber informasi juga. Jadi mereka enggak posisinya belum bu itu kan belum diajarkan, mereka kan belum tentu bisa ngerjain, belum tentu juga teman-teman. Jadi mereka bisa buka lewat internet, mereka bisa lewat Google, YouTube untuk bisa menjawab dari pertanyaan yang kita berikan dengan game tadi. Nah dari situ setidaknya memang nggak satu kelas itu mengerjakan game itu semua enggak. Kalaupun ada yang mengerjakan, mereka setidaknya 70-75% sudah. Yang belum, biasanya tetap akhirnya ditanyakan dan mereka mengerjakannya ada yang asal juga. Padahal gamenya ini kalau misalkan salah ya ada skor-skornya juga. Sampai akhirnya finalnya ketemu skor mereka yang mereka dapatkan itu berapa. Ada pemberian materi sebelum mereka sampai ke sekolah. Ada juga terkait masalah. Disediakan suatu masalah yang harus dipecahkan, terus akhirnya kelompok tadi berusaha memecahkan, terus presentasi. Kalau yang di Flip Classroom ini sebenarnya lebih simpel, anak-anak mempelajari materi yang mau kita bahas dari rumah. Jadi lebih ke sebetulnya ya aplikasi Juga dia cari videonya juga kalau misalkan itu bukan, ini udah ada tutorial juga. Jadi kita selalu model pembelajaran. Bisa arahnya nanti ke pembentukan karakter bisa, itu pasti arahnya. Jadi kalau
terkait materi silakan klik para saya. Ambil satu, enggak. Pulpen satu. Makasih. Pulpennya, tembakannya dari Pak ya. Itu buat nanti. Sama. Dua lagi. Maaf ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tentang integrasi shift classroom jalan deep learning untuk pembelajaran efektif yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar atau mengetahui terlebih dahulu materi secara mandiri, kemudian mengimplementasikan di sekolah. Sekolah dengan cara seperti apa tadi? Di kelas tadi dengan cara tadi implementasinya 3 ya? ya harus 3 dulu. Aduh, tapi saya pergi lagi. Diskusi, tanya jawab, refleksi, ya refleksi. Umpan balik. Oke, ya kita berikan applause untuk guru. Yeay. Ya, saya kecil Bapak Ibu.